Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalan pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan dan menyampaikan firman-Mu. Para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus juga mengurapi bersama dengan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah persembahan yang berkenan kepada Kristus. Tuhan Yesus duduk di bait Allah dekat peti persembahan dan memperhatikan ketika banyak orang berlalu lalang dan memasukkan persembahan mereka untuk bait Allah. Itu dijelaskan dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Sejumlah orang memamerkan persembahan yang diberikannya. Barangkali supaya orang lain dapat melihat betapa banyak persembahan mereka. Namun beberapa saat kemudian seorang wanita miskin datang dan memasukkan 2 peser. Saya teringat pada waktu saya berada di Mentawai, di salah satu pulau, mereka ibadahnya itu dari rumah ke rumah. Lalu saya minta khotbah di situ. Dan pada waktu saya mau berkhotbah, saya melihat ada 2 kelapa di situ. Lalu saya tanya kepada jemaat, kelapa ini untuk apa? Mereka bilang, mereka mau mempersembahkan 2 kelapa ini untuk dijual dan uangnya dipersembahkan untuk pembangunan gereja. Wah, saya terkaget-kaget pada waktu itu. Dan namun saya bersyukur karena mereka punya motivasi dan ketulusan hatinya. Namun dalam pikiran saya, kalau cuma 2 kelapa yang diberikan, kapan mau berdiri gereja? Akhirnya pada waktu itu saya ada uang, ada anak saya nyumbang 5 juta. Wah, mereka senang sekali. Tapi pada waktu saya pulang ke Jakarta, saya berpikir lagi, kapan gereja ini akan jadi? Lalu akhirnya saya menghimpun banyak orang untuk memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Lalu mereka memberikan. Dan sekarang sudah mulai membangun. Sudah pasang fondasi dan tiang pasang mulai dipasang. Puji Tuhan. Ya. Karena ada ketulusan hati dari para penyumbang. Terutama jemaat di desa di Sipora, di Mentawai. Desanya Beriulu. Nah, sekarang pembangunan mulai berjalan. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, 2 peser itu sangat kecil sekali. Dia isi 2 peser. Sepeser adalah mata uang terkecil yang beredar di zaman itu. Jadi persembahan janda itu sangat sedikit, tidak bernilai sama sekali di mata kebanyakan orang. Namun Tuhan Yesus melihat apa yang dilihat orang tidak sama apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Janda ini telah memberikan semua yang ada padanya. Itu dijelaskan dalam Markus pasal 12 ayat 44. Ia tidak sedang berusaha untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dan Yesus atau Tuhan Yesus memperhatikannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan Yesus melihat semua yang kita lakukan, meskipun hal itu terlihat sangat sepele. Seperti yang saya katakan tadi, 2 kelapa itu sepele. Tapi Tuhan Yesus melihat ketulusan hati mereka dan kerelaan mereka
memberi. Mungkin hal itu tidak lebih daripada memperlihatkan keceriaan di mana-mana atau di masa-masa yang sulit, atau tindakan kasih yang tidak terlihat, kemurahan kepada seseorang yang lewat. Hal itu mungkin adalah sebuah doa yang singkat dalam hati untuk seseorang tetangga yang membutuhkan kebutuhan. Ada banyak gereja yang saya lihat di desa-desa sangat sayang sekali. Ya, mereka miskin, tetapi mereka mau dengan rela membangun sebuah tempat ibadah, sebuah bait Allah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat orang. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tapi jika engkau memberi sedekah, memberi pemberian sedekah, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti seorang janda tadi, dia hanya berikan 2 peser, tidak ada nilainya, tetapi dia bahagia karena Tuhan Yesus menerima persembahannya. Jadi persembahan yang berkenan adalah persembahan yang tulus dari hati. Sekali lagi, seperti saya katakan, jemaat Berilo yang ada di Sipora Mentawai, mereka berikan 2 kelapa, tetapi dengan tulus. Lalu ada banyak Tuhan gerakan orang-orang untuk membangun gereja di sana. Nah, saya kira kita juga perlu melihat keteladanan seorang janda yang miskin yang memberi 2 peser dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kebahagiaan. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Ada pepatah mengatakan, banyak memberi banyak berkat, kurang memberi kurang berkat, tidak memberi tidak ada berkat. Marilah kita mulai memberi kepada Tuhan, karena pemberian yang tertua, yang terbaik, yaitu pemberian Allah kepada manusia melalui kematian Kristus, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus pulang ke surga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih teladan yang diberikan oleh janda yang miskin. Dia berikan persembahan 2 peser yang sangat kecil, tidak bernilai, tetapi di hadapan Tuhan itu sangat bernilai. Sama seperti jemaat yang ada di Sipora, desa Beliau di Mentawai. Mereka memberi 2 kelapa untuk pembangunan gereja. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah gereja yang sedang dibangun di sana dapat berdiri untuk mereka berjumpa dengan Kristus di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai berjumpa di kesempatan yang lain.